No one else can touch my heart like you do. Sahabat Movi, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Saudaraku, hari ini saya akan bahas tentang ateisme. Ya, ada begitu banyak tokoh-tokoh ateisme, dan salah satunya adalah Ludwig Feuerbach. Nah, sebelum kita membahas tentang pemikiran daripada Ludwig Feuerbach ini, saudaraku, ayat firman Tuhan mendasari di dalam Mazmur 14 yang pertama. Orang bebal berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 14 yang pertama. Tentu saja yang dimaksud oleh Raja Daud di sini adalah orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis yang mengaku dirinya bahwa tidak ada Tuhan, yang tidak percaya pada Allah yang mencipta langit dan bumi. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa orang-orang seperti itu perbuatannya adalah busuk dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena apa dikatakan busuk dan menjijikkan? Karena tidak ada satupun dari mereka yang berbuat baik. Walaupun kita seringkali mendengar bahwa ada begitu banyak orang-orang ateis rajin berbuat baik, ya, rajin melakukan kebaikan bagi semua orang. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perbuatan baik di hadapan Allah itu berbeda dengan perbuatan baik di hadapan manusia. Orang yang melakukan perbuatan baik jika tidak didasari pada iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu tidak dapat dikatakan perbuatan baik. Saudara, pasti ada motivasi, pasti ada udang di balik baik. Karena apa? Keinginan manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Maka tidak ada satupun dari manusia yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah, yang memiliki motivasi yang kudus di hadapan Allah ketika mereka melakukan perbuatan baik. Maka seperti yang saya katakan adalah bahwa perbuatan baik di hadapan Allah belum tentu baik di hadapan manusia. Perbuatan baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Nah, saudaraku, bagaimana pandangan daripada Feuerbach ini? Saudaraku, pandangan daripada Feuerbach ini menjelaskan bahwa Allah itu hanya sebatas proyeksi tentang manusia dan keinginan manusia. Allah itu hanya sebatas pantulan terhadap apa? Terhadap keinginan manusia. Begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika manusia berkata, Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudaraku, sebenarnya manusia itu hanya mendambakan untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Maka dia mengatakan, Tuhan itu Maha Tahu. Itu memproyeksikan tentang apa? Tentang keinginannya untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Dan ketika dikatakan Tuhan itu omnipresence, ya, atau Tuhan itu maha hadir, dia ada di mana-mana, itu sebenarnya memproyeksikan tentang keinginan manusia yang tidak mau terikat oleh ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan Allah itu maha kuasa, ya, atau omnipotence, ya, maka itu sebenarnya memproyeksikan tentang apa keinginan manusia untuk bisa berbuat apapun seperti yang ia kehendaki, sama seperti Allah. Begitu. Maka dalam hal ini, pandangan tentang Allah itu hanya memproyeksikan atau memantulkan tentang keinginan manusia. Maka bagi Feuerbach, Allah itu hanya sebatas proyeksi. Maka tidak ada Allah di dalam dunia ini. Maka dalam hal ini, di dalam istilah Latin, itu seringkali kita dengar, mungkin ya, itu disebut dengan homo homini deus, ya, artinya apa? Artinya adalah manusia adalah Allah bagi sesamanya. Nah, pandangan Feuerbach ini seolah-olah melengsarkan Allah dari tahtanya dan kemudian menggantikan manusia itu sebagai Tuhan atas segala sesuatu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, maka dalam hal ini, saudaraku, pandangan Ludwig Feuerbach berusaha seolah-olah untuk melengsarkan, ya, posisi Allah di hadapan manusia dan menggantinya dengan manusia itu sendiri. Nah, saudaraku, tetapi ada sisi positif dari pandangan ini. Ada benarnya juga daripada pandangan ini. Sekalipun saya
ada beberapa pandangan yang saya tidak setuju, ya, tapi ada benarnya juga. Karena apa? Seringkali seperti yang kita jumpai, seperti yang kita temui, mungkin saudaraku atau sobat ngopi pernah alami bahwa seringkali pemimpin agama atau pemimpin religius itu mengklaim, ya, mengklaim bahwa saya ini mendapatkan wahyu daripada Tuhan, ya, mengklaim bahwa saya ini adalah utusan Tuhan, saya ini adalah hamba Tuhan, bro, atau saya ini pendeta, ya, ya, saya ini adalah, ya, seorang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Tapi maksud dari semuanya kita tahu bahwa ternyata ada hidden needs. Hidden needs itu apa? Kebutuhan yang tersembunyi di dalam batinnya. Maka seperti itu. Salah satu contohnya adalah yang sering saya jumpai pada pelaku terorisme. Itu seringkali mereka berkata bahwa saya melakukan semuanya ini supaya apa? Saya mati syahid. Saya melakukan semuanya ini supaya apa? Saya masuk surga dan kemudian menikah atau mengawini para bidadari-bidadari cantik di sana. Ya, karena apa? Ketika saya melakukan semuanya ini adalah untuk Tuhan. Karena apa? Dengan jalan membela agama. Nah, saudaraku, yang saya mau katakan adalah pelaku teroris itu sebenarnya adalah korban daripada pemimpin agama, ya, yang tidak bertanggung jawab atau yang sedang mencuci otak para pengikut-pengikutnya. Ya, tentu saja bagi kita, ya, yang memiliki akal budi, akal sehat, tentu saja memandang tindakan terorisme itu bukanlah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan, karena apa? Itu adalah sebuah tindakan yang salah. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki akal sehat, tentu saja ini menjadi sebuah makanan yang empuk. Untuk apa? Untuk mendominasi, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan yang sejatinya ternyata para pemimpinnya itu memiliki hidden needs atau kebutuhan tersembunyi di dalam batin mereka. Maka yang menjadi korban itu bukan hanya warga sipil, tetapi menjadi korban itu adalah para pelakunya. Nah, maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita kerjakan adalah bahwa orang beriman itu diajak, bahkan didesak untuk bermawas diri dan mewaspadai laku hidup keagamaan, ya, baik dalam lingkup pribadi maupun jemaat. Mawas diri, kita tuh harus mawas diri dengan apa? Dengan akal budi kita. Maka Tuhan itu berikan akal budi kepada kita untuk bisa apa? Menilai apakah ini ajaran sesat atau apakah ini adalah ajaran daripada para rasul yang berdasarkan pada firman Tuhan. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa hukum Allah itu berada di puncak, di atas daripada hukum manusia. Maka memandang hukum manusia itu harus berdasarkan hukum Allah. Bagaimana Allah memandang hal itu? Ya, bagaimana firman Tuhan memandang perintah manusia? Kalau perintah manusia itu dipandang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, maka taatilah pemimpin. Tetapi kalau pemimpin kita mengajarkan sebuah hal yang jahat kepada kita, ya jangan lakukan. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pemimpin yang baik pasti akan memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan hal yang baik di depan Tuhan. Nah, maka dalam hal ini, ya, kritik saya terhadap pandangan Firba itu adalah kalau dikatakan di dalam istilah Latin, homo homini deus, manusia adalah Allah bagi sesamanya. Maka kritik saya dalam hal ini adalah manusia mana sih yang berfungsi sebagai Allah yang tertinggi bagi yang lain. Karena kita tahu bahwa ternyata ketika kemudian manusia mencoba untuk mengilahkan dirinya, mengangkat dirinya sebagai Allah, kita harus mengingat akan sebuah peristiwa-peristiwa kelam, ya, yang terjadi. Ya, kalau Allah itu adalah manusia bagi dirinya, mengapa terjadi perang dunia pertama dan juga perang dunia kedua?
kalau Allah itu, maaf, kalau manusia itu adalah Allah bagi sesamanya, kenapa terjadi peristiwa pembantaian massal ya pada masa Nazi Jerman? Kenapa ada peristiwa penjara Gulag ya? Dan juga kenapa ada begitu uh, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh manusia yang katanya firba itu adalah Allah bagi sesamanya. Saudaraku, ya tidak ada yang tertinggi selain daripada Allah yang kita sembah. Ya, saudaraku, kritik yang kedua adalah penggunaan kata maha itu sebenarnya menyerahkan sebuah arti lebih daripada manusia. Ya, tidak akan pernah ditemukan di dalam pengalaman konkret indrawi atau empiris. Ya, oke lah, mungkin kita yang pernah nonton film Superman, Batman ya, kita memandang mereka adalah manusia superhero yang memiliki kekuasaan yang tinggi, mungkin hampir menyamai Allah yang bisa terbang dan sebagainya. Nah, tetapi, saudaraku, di dalam kenyataan yang sesungguhnya, kata maha itu tidak pernah dibuktikan di dalam pengalaman konkret indrawi manusia atau pengalaman manusia itu sendiri. Jadi tidak pernah saya temui bahwa ada manusia yang maha kuasa yang bisa menaklukkan maut sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau mungkin di film ada, tetapi di dalam kenyataan itu tidak ada manusia yang seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya, saudaraku, ya, kita itu mungkin adalah wakilnya Tuhan. Kita itu adalah representasinya Allah di muka bumi. Tetapi kita tidak sama seperti Allah. Kalau Allah itu sifatnya adalah kekal, tetapi kalau Tuhan, kalau manusia itu adalah sifatnya fana, dan suatu saat ya, kita hidup di dalam ruang dan waktu ini, suatu saat kita pasti bisa mati dan kembali kepada tanah dan menjadi debu, karena itulah asal kita. Nah, maka penggunaan kata maha itu lebih cocok kalau kita kaitkan dengan sifat daripada Allah, tetapi bukan sifat daripada manusia. Dan yang berikutnya adalah berbicara tentang bahwa Allah itu adalah proyeksi, ya, proyeksi daripada keinginan manusia. Proyeksi seperti saya katakan tadi itu adalah pantulan daripada keinginan manusia. Maka Allah itu tidak ada, itu kata firba. Nah, saya ibaratkan seperti begini. Kalau kita nonton sinema di bioskop kesayangan kita, begitu. Untuk kita bisa menonton sinema atau film yang kita tonton, itu butuh apa? Butuh proyeksi dan juga butuh media. Medianya apa? Medianya ya layar, begitu ya. Medianya adalah tembok yang mendapat pantulan cahaya daripada alat proyeksi itu. Kalau tidak ada tembok, kalau tidak ada layar yang berfungsi untuk memantulkan cahaya atau film itu, maka ya film tidak bisa diputar, film tidak bisa ditonton, atau film tidak bisa dilihat, gitu. Nah, demikian juga dengan pandangan daripada firba. Kalau semisal firba adalah seorang ateis yang saleh dan memang benar ateis itu lainnya tidak percaya adanya Tuhan pencipta langit dan bumi ini, maka ya seharusnya firba juga tidak membahas tentang Tuhan. Seharusnya firba juga tidak membahas tentang sifat Allah yang maha kuasa, sifat Allah yang maha kasih, maha hadir, ya, maha tahu. Seharusnya itu tidak dibahas. Karena apa? Karena ketika firba membahas itu, maka sebenarnya firba itu berkaca daripada sosok atau pribadi daripada alam pencipta langit dan bumi itu. Jadi pandangan ateis itu sebenarnya tidak cocok disebut sebagai ateis, karena ateis itu adalah sebuah pandangan yang mengaku bahwa dirinya itu tidak percaya akan adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sebuah keadaan atau kondisi yang alfa, begitu. Tidak ada sama sekali. Tetapi saya menyebutnya sebagai pandangan antiteis, anti ya, artinya melawan Tuhan, begitu. Pandangan yang berusaha untuk melawan Tuhan. Maka ateisme yang kita kenal itu bukanlah pandangan ateis, tetapi pandangan antiteis, begitu.
Sebuah pandangan yang melawan Tuhan, yang berusaha untuk menjadikan manusia itu sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, apa sih yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah bahwa pandangan ateis itu adalah sebuah pandangan yang tidak konsisten terhadap iman dan juga terhadap keyakinan akan pandangan atau ajaran yang dipercaya oleh para penganutnya. Nah, dan yang kedua adalah saya mau tekankan dalam segi rohani, bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang bebal berkata di dalam hatinya bahwa tidak ada Allah, begitu. Maka kategori orang bebal di sini salah satunya itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka jangan sampai iman kita karena keadaan, iman kita karena penderitaan, iman kita karena tekanan ekonomi, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan atau undur daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan. Kita melihat kehidupan orang-orang ateis. Saya percaya bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah karena kepahitan, karena tekanan ekonomi mungkin, karena mungkin tokoh agama mengecewakan kita, pemimpin agama, hamba Tuhan, pendeta mungkin mengecewakan kita. Tapi di saat kita kecewa, hal yang kita ingat adalah satu, Tuhan tidak pernah mengkhianati kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi jangan tinggalkan imanmu, karena apa firman Tuhan mengatakan, setialah sampai mati, maka engkau akan dikaruniai mahkota kehidupan. Jadi setialah sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.